lupakan dosaku. Kau jadikanku sahabat karibmu. Kau pulihkan aku, menuntun langkahku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Kau angkat hidupku, lupakan dosaku. Kau jadikanku sahabat karibmu. Sudah saya tahu, saya. Iya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 53, bait 1 dan 2. Gapuramu tinggikanlah. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, 4 lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan Allah. Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangan yang kedua. Amin.
berdosa. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan saut sejenak, dengan saat teduh. Nanti doanya bersautan. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya berdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami memutuskan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu, bahwa alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasih dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Saat teduh sejenak. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh ke dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah yang dinyatakan di dalam Yesaya 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh, Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Damai sejahteranya memenuhimu. Dan memenuhimu juga.
marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan ada di dalam hati kita, menerangi hati kita, sehingga kita menerima kebenarannya. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan yang telah kami lalui. Ada banyak macam perkara, dan itu menempa kami, membuat kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami memasuki minggu Advent keempat. Sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita oleh karena kami menantikan kedatangan Sang Immanuel, penerus tahta Daud yang kekuasaannya tak terbatas, baik di bumi maupun di surga. Engkaulah Allah atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati kami, buatlah kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepadamu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami pun juga akan menjadi saksi atas saudara-saudara kami yang akan mengaku percaya di hadapan Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hadirlah ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman mereka. Jadikanlah mereka sebagai suluh firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur dan kami telah berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 38. Demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Allah dalam hidupnya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Aroma Natal sudah mulai tercium. Sekalipun Natal di tahun ini sangatlah kontras dengan Natal di tahun-tahun yang lalu. Namun, justru inilah penghayatan Natal yang sejati, penghayatan Natal yang sesungguhnya. Karena kalau kita merunut dari kisah Natal yang telah disaksikan oleh Injil, Natal sejatinya adalah kebersahajaan. Kedatangannya ke dalam dunia penuh dengan kesederhanaan. Kita melihat mulai dari kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria hingga waktu kelahirannya, di mana para domba justru yang mendapat berita yang pertama akan datangnya Sang Immanuel, Sang Mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa kelepasan bagi umat yang menantikannya. Dan kita melihat tidak ada pesta, yang ada hanyalah kekaguman, rasa takjub yang dibalut dalam ketaatan dan syukur kepada Allah. Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria adalah berita yang mengejutkan secara pribadi bagi Maria. Sekaligus berita yang menggembirakan, yang membuat Maria merefleksikan diri, siapa aku ini Tuhan? Aku adalah hamba Tuhan. Ketika berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ketika Maria menerima berita itu, Maria diliputi ketakjuban, penuh dengan sejuta tanya. Dan dengan taat serta syukur, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Rasa tidak percaya campur aduk menjadi satu. Ada takjub dan juga keberserahan kepada Allah. Aku hanyalah hamba Tuhan yang harus berusaha untuk melakukan, berupaya untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Barangkali jika kita membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh Maria dan apa yang ada dalam pemikiran Maria pada waktu itu, dalam bayangan pemikiran manusiawi Maria, jika ada berita dari malaikat yang menyebutkan bahwa bayi yang dikandung oleh karena Roh Kudus itu akan menjadi penerus tahta Daud. Barangkali waktu itu Maria membayangkan bahwa kelak bayinya itu akan memiliki kekuasaan, memerintah atas bangsa Israel sebagai raja secara politis, akan menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Itulah yang ada dalam gambaran manusiawi Maria. Dan ketika malaikat mengatakan bahwa dia yang akan dinamai Yesus itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dialah sesungguhnya Sang Mesias yang telah dinanti-nantikan. Dialah penggenapan atas nubuatan para nabi sebelumnya. Bahkan malaikat mengatakannya, kerajaannya, kekuasaannya kekal, tidak berkesudahan. Dia akan memerintah selama-lamanya baik di bumi maupun di surga. Dan dialah Yesus, dia yang kudus, anak Allah yang menjadi pewaris tahta Daud. Mengapa disebutkan sebagai pewaris tahta Daud? Mengapa bukan raja yang lain? Raja yang telah memerintah Israel sebelumnya. Mengapa harus disebutkan sebagai pewaris tahta Daud? Apa istimewanya Daud? Daud adalah sosok raja yang sangat-sangat terkenal memimpin secara teokratis dalam rasa takut akan Tuhan. Daud dicatat menjadi satu raja yang besar dalam sejarah bangsa Israel. Dan orang Israel merindukan ada sosok pemimpin seperti Daud itu lahir kembali. Sehingga Israel akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, keadilan sama seperti ketika Daud memerintah Israel sungguh dalam kedamaian. Itulah mengapa Daud menjadi sosok raja yang istimewa dan kehadiran penerus tahta Daud sangat-sangat diharapkan supaya dapat mengubah kehidupan bangsa Israel yang pada waktu itu sudah jatuh di tangan penjajah Romawi. Mereka sangat merindukan kelepasan, kemerdekaan dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian tanpa intimidasi dari bangsa lain. Yesus
adalah yang dirindukan. Namun ironis, Dia yang dirindukan dan yang dirindukan itu sudah hadir di antara mereka, namun yang dirindukan itu pun juga ditolak oleh mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memang rangkaian firman dalam Advent pertama sampai dengan nanti berakhirnya masa Advent dan Natal ini sangat-sangat dogmatis. Mengapa? Karena ini kembali mengajak kepada kita yang percaya kepadanya, kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pembebas atas dosa-dosa kita. Kita memiliki keberanian untuk bersaksi. Kita memiliki keberanian untuk membagikan siapa Dia kepada orang-orang lain. Jika ada orang lain yang bertanya kepada kita tentang apa yang kita imani, kita harus sedia untuk mempertanggungjawabkannya. Lepas mereka bisa menerima atau tidak, tetapi yang penting kita sudah bertanggung jawab atas apa yang kita imani. Dan itulah sebenarnya perwujudan dari apologetika kita sebagai umat yang percaya. Di hadapan kita pada saat ini nanti akan ada anak-anak yang akan mengaku percaya, mengibarkan bendera imannya. Perjalanan mereka masih jauh. Masa depan mereka seutuhnya berada dalam tangan kuasa Tuhan. Namun juga masa depan mereka itu berada dalam keputusan apa yang saat ini telah mereka tetapkan. Apa yang terjadi di masa mendatang tergantung hari ini. Apa yang menjadi keputusan dan komitmen mereka. Kibarkanlah bendera iman. Jangan surut, jangan gentar, jangan takut untuk bersaksi. Siapa Yesus bagi kehidupanmu, layanilah Dia. Janganlah nanti terhilang dari persekutuan di mana engkau dibangun secara iman. Berikanlah yang terbaik. Apa yang menjadi talentamu yang sudah Tuhan percayakan kepadamu, persembahkanlah kepada Dia. Berjuanglah terus dalam jalan yang sudah Dia tetapkan. Sanggup? Sanggup? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus itu nyata dan tercatat dalam sejarah. Ada banyak orang yang menjadi saksi sejarah. Seperti apa Yesus dalam karyanya. Jadi kalau ada orang yang sangsi bahwa apa yang ada di dalam Injil itu hanyalah karangannya orang Kristen saja, jangan kita berkecil hati. Memang seperti itulah kekristenan sejak mulai tumbuh mula-mula selalu beriringan dengan himpitan. Oleh sebab itu,
Para pengikut Kristus harus menjadi orang-orang yang militan. Bukan orang-orang yang melempem. Tetapi militan dalam arti benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang dia imani. Bahwa sungguh Yesus itu berasal dari Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dia sehakikat dengan Allah. Salah satu sejarawan Yahudi bernama Yosefus. Nah ini Eva namanya nama perempuan dari Yosefus, Yosefina. Seorang sejarawan bernama Yosefus mencatat dengan detail. Dan itu menjadi sumber sejarah yang tidak diragukan lagi. Karena Yosefus seorang yang sangat berpengetahuan dan disegani pada waktu itu. Dia mencatat bagaimana karya yang ajaib yang telah Yesus lakukan. Padahal dia bukan orang Kristen. Dia adalah seorang Yahudi, namun dia jujur dalam pengamatannya. Dia menulis apa adanya tentang siapa Yesus. Kalau kita sebagai orang-orang percaya yang meskipun kita tidak melihat, kita hanya mendengar dari berita kesaksian, apa yang telah dinyatakan di dalam Injil sebagai berita sukacita. Kita mengenal dia dan kita mengimani bahwa dia hidup, berkarya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, meskipun kita tidak melihat, kita hanya mendengar, dan kita terus tumbuh. Apakah kita meragukannya? Ataukah kita malu untuk mengakuinya? Banyak orang yang mengingkari, bahkan menolak untuk percaya. Oleh sebab itu melalui firman-Nya pada saat ini, mari kita patrikan dalam diri kita sebagai kredo, sebagai pengakuan bahwa Dia adalah penerus tahta Daud, anak Allah yang kekuasaannya tidak terbatas, baik di bumi maupun di surga. Dialah sang raja, dialah raja kehidupan. Dialah raja di atas bumi ini dan di sorga. Dialah raja yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Dialah raja yang patut ditinggikan dan kita muliakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur karena kita diperkenankan untuk mengenalnya lebih dalam. Dan marilah kita berkata di dalam hati kita, baik mulut kita, apa yang akan kita ceritakan kepada banyak orang. Haleluya, soli Deo Gloria, sampai Maranatha. Terpujilah Kristus, Raja atas kehidupanku. Amin. Saat hening bagi kita. Cukup.
berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi keselamatan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini ada saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang, setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dipersilahkan berdiri pada trap tangga yang kedua. Saudara Citra Teresa Andiningsih, Saudara Diva Putri Nursanti, Saudara Evangelista Diah Yosefina Solemede, agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara. Maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Dijawab ya dengan sepenuh hati. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan senantiasa meyakini syahadat? Kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Citra Teresa Andiningsih? Bagaimana jawab saudara Diva Putri Nursanti? Bagaimana jawab saudara Evangelista Diah Yosefina Solemede? Jemaat dimohon berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru
sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah Saudara Citra Teresia Adiningsih, Diva Putri Nursanti, Evangelista Diah Yosefina Solemede, yang telah menyatakan pengakuan percaya. Terimalah dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukan, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Akan menerima surat tanda sidi dari gereja. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa syafaat, doa syukur, dan doa persembahan serta doa akhir ibadah. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Menggugah iman kami untuk kembali mengingatkan kepada kami sekalian siapakah Engkau ya Tuhan. Dalam karya Kristus Yesus Tuhan kami, Engkaulah Raja, pemilik kehidupan kami. Ajari kami untuk memiliki keberanian bersaksi tentang siapa Engkau, tentang apa yang kami yakini, mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang belum percaya. Apapun respon mereka, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa memancarkan terang kehidupan sebagai anak-anak Raja. Dalam setiap tutur kata, tingkah laku kami, apapun yang kami lakukan, nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami bersyukur karena anak-anak Tuhan telah Engkau berkenankan untuk mengibarkan bendera iman mereka. Tuhan, tuntunlah kehidupan mereka senantiasa. Ajari mereka untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah mereka tumbuh di dalam iman, dalam kedewasaannya, sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berani untuk mengibarkan panji-panji iman dalam kehidupan mereka. Ajari mereka untuk setia kepadamu. Kami serahkan ya Tuhan. Kami pun menyerahkan untuk kehidupan saudara-saudara kami. Mereka yang saat ini tengah terbaring karena sakit penyakit mereka. Di rumah maupun di rumah sakit. Dalam setiap keadaan mereka satu persatu, Tuhan Kau menjamah mereka.
Kami pun menyerahkan untuk kehidupan keluarga mendiang Bapak Prasetyo Adi Tunggal. Tuhan menghibur, memberikan kekuatan, mampukan untuk menata kehidupannya dan senantiasa menaruhkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan selalu campur tangan atas kehidupan mereka. Kami berserah. Kami pun menyerahkan untuk kehidupan keluarga kami. Damai sejahtera-Mu senantiasa ada. Kami rasakan sukacita, ketentraman, kecukupan berkat. Dan masing-masing dari anggota keluarga benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kiranya kami senantiasa dapat membangun mezbah keluarga dalam kehidupan keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kami. Tolonglah ya Tuhan, kami serahkan pekerjaan kami serahkan anak-anak kami, kehidupan kami sepenuhnya hanya berada dalam tangan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, selidikilah hati kami. Ini kami Tuhan, di minggu Advent yang keempat ini, layakkanlah kami, hingga kami dapat menjadi palungan-Mu yang kudus. Engkau lahir dalam hati kami, Engkau bersemayam berkuasa dalam kehidupan kami. Karya-Mu sungguh dilihat oleh banyak orang yang kami sapa setiap hari. Kami berserah. Kami pun menyerahkan untuk kehidupan gereja-Mu. Kami bersyukur 92 tahun sudah kami lalui dalam karya dan pelayanan. Kami mohon Tuhan terus menyempurnakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Majelis, komisi, tim pekarya, pelayan-pelayan yang Engkau panggil, seluruh jemaat, kiranya Tuhan mampukan untuk kami dapat bergandengan tangan mewujudkan tugas dan panggilan-Mu. Sehingga kami dapat menghayati Ecclesia Semper Reformanda Est dalam kehidupan berjemaat. Kami serahkan ya Tuhan. Kami pun juga menyerahkan untuk persiapan Natal. Tuhan memberkati segala sesuatunya. Kiranya sungguh Natal kali ini membawa perubahan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menghayati Natal yang sesungguhnya. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah atas bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu memerintah atas kehidupan bangsa dan negara kami. Kami pun bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan berguna untuk setiap pelayanan kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui setiap apa yang kami kerjakan. Dan kiranya melaluinya banyak orang-orang yang ada di sekitar kami mendapat jamahan kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Apa yang akan terjadi kami serba tidak tahu. Engkau terus menopang kami. Engkaulah andalan kami, Raja atas kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke perutusan kami masing-masing. Tuhan menyertai kami,
menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Damai sejahtera-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Inilah seru doa kami di dalam Kristus Yesus, penerus tahta Daud, Raja yang tak berkesudahan kekuasaannya. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang penerus tahta Daud. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, Putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tahta-Mu, Maha tinggi mulia. Hosiana, Putra Daud, umatmu berkatilah. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan melakukan saat teduh.
Kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, memancar di segenap jalanku, terang keajaiban-Mu. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita-Mu. Yesus, hidup sejatiku, karena kuasa-Mu Kau angkatku jauh lebih tinggi. Yesus, Kau kebenaranku, anugerah-Mu selamatkanku. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku